Oke, halo semuanya. Balik lagi dengan saya Sidik di acara Obras, Obrol Santai, BDI dan Pasar. Nah, kali ini saya kedatangan tamu lagi dan dia adalah seorang tenan dari inkubasi bisnis Topati, yaitu Blingurah. Betul Blingurah ya? Iya, benar. Blingurah ini adalah co-founder dari Pintar Saham gitu ya. Ya. Boleh deh nih, sebelum saya mau nanya-nanya wawancara Blingurah, saya pengen Blingurah untuk memperkenalkan diri dulu ya. Mungkin saya ini adalah seorang apa gitu Oke. kan, terus Pintar Saham itu apa gitu. Oh iya. Oke. Sebelumnya perkenalan diri dulu. Nama saya Ngurah Mustaka Warman. Saya salah satu co-founder dari Pintar Saham. Jadi Pintar Saham itu adalah startup di bidang edukasi dan analisa saham. Jadi kita fokus di edukasi dan analisanya saham. Terus unique sellingnya kita apa? Kita juga memberikan yang namanya financial planning. Kita juga memberikan namanya investment planning. Terus kita juga menyesuaikan faktor risiko si klien atau si nasabah. Misalnya apakah dia suka yang high risk, apakah yang medium risk atau seperti apa. Terus bisa dikatakan ya saya tertarik di saham itu sejak tahun 2013 saya mulai berinvestasi di saham. Waktu itu sudah ada modal karena sebenarnya dari tahu tentang saham itu dari awal kuliah. Waktu itu di S1 Teknik Industri ada mata kuliah yang namanya model dan simulasi. Jadi salah satu yang dibahas adalah apa itu simulasi saham. Jadi enaknya saya udah belajar waktu kuliah, cuman sayangnya waktu itu kan belum ada modal nih, Sidik. Jadi masih yang budget mahasiswa sehingga ujung-ujungnya baru tahun 2013 baru akhirnya memberanikan diri di saham. Seperti itu sih. Berarti 2013 tuh udah lulus dan udah ada penghasilan juga berarti? Sudah mulai bekerja. Ya saya juga bekerja juga di salah satu perbankan sih. Dari sana saya ya udah coba di saham sebagai salah satu investasi. Gitu. Terus kalau ini ya, bridgingnya gimana tuh dulu tuh? Berarti kan kerja dulu, terus tiba-tiba ingin membuat Pintar Saham gitu. Itu 2013 ke 2000 berapa? 2018 di Pintar 18. Saham. Oh, ada 5 tahun berarti. Iya. Ya? Nah. Oke, ceritanya waktu itu sebenarnya ikutan seminar ya, entrepreneurship digital yang diadain sama BDI. Waktu itu iseng doang, karena kan ada sharing waktu itu sama yang dokter itu apa, medical Oh, sama ya. Gas Pro ya. Nah, waktu itu wah menarik juga nih, siapa tahu ada ide. Jadi waktu itu saya coba ikut sama temen, ternyata ada sesi menyampaikan idea. Jadi saya yaudah coba deh saya nyampaikan idea saya. Ternyata yaudah terus diterima. Oke. Akhirnya ikutan lomba kampung IT tanpa proposal karena kan waktu itu sudah langsung masuk 5 besar waktu acara entrepreneurship digital seminar itu. Ya udah akhirnya ikut lomba kampung IT, nyiapin slide-nya, juara 2 gitu. Jadi sebenarnya awalnya itu cuma idea aja, makanya pada saat pelaksanaannya di awal saya agak kebingungan karena kan saya juga bangsawan nih, bangsa karyawan. Oh gitu. Jadi Dikira bangsawan, wah hartanya berlimpah gitu kayak. bangsa karyawan. Jadi kayak ini gimana ya nanti ya bagi waktunya, nanti gimana caranya bentuk timnya, eksekusinya seperti apa. Jadi memang makanya ketika di awal-awal masa inkubasi di Inbis Topati itu agak keteteran sebenarnya. Nanti gimana caranya, timnya seperti apa. Itu sih suka dukanya di awal itu agak kacau memang harus gitu. diakui. Akhirnya melambat laun di tahun 2020 ini sih saya udah 2019 saya udah berupa PT, berupa badan hukum. Dan 2020 ini kita sudah kayaknya udah stabil sih. Revenue-nya udah stabil, udah dapat kerjasama di salah satu sekuritas. Terus sudah menjadi pembicara juga di IDX Bali. Setiap bulan nanti rencananya sama IDX gitu. Bali. Terus juga direkrut sama Financialku juga di seluruh Indonesia. Jadi Financialku merekrut CFP, saya salah satunya. Jadi Financialku itu apa ya? Kan juga semua orang tahu juga. Oke, financialku.com itu salah satu platform perencanaan keuangan. Dia yang sudah terdaftar dan diawasi oleh JK. Nah, jadi dia itu lebih kompleks sih, maksudnya financial planning secara keseluruhan, mulai dari insurance, mulai dari pensiun, estate planning, wasiat, terus dari investment planning, ada sahamnya juga, ada reksadananya juga, ada emasnya juga. Jadi kompleks dia lengkap. Nah, jadi saya diminta untuk menjadi salah satu CFP partnernya mereka. Oh gitu. Jadi saya lumayan sih udah nasional gitu.
Cuman masih keteteran juga, maksudnya masih mencari celah juga gimana ngatur waktunya. Seperti itu sih masih. Iya. Berarti kalau misalnya si Pintar Saham itu berarti dari namanya nih ya, Pintar Saham. Berarti fokusnya lebih ke saham atau keseluruhan atau gimana sebenarnya fokusnya? Sebenarnya kita fokus di saham aja. Saham aja. Di niche-nya itu di saham aja. Karena menurut saya saham aja sudah kompleks banget kan. Iya. Ada analisanya, ada banyak, ada fundamental, ada teknikal, terus belum lagi masalah money manajemennya, belum lagi masalah psikologinya, belum lagi strateginya seperti apa, short term apa long term, yang seperti itu. Jadi kita fokus di saham saja. Oh gitu. Ini saya kalau bisa ngomongin saham, jadi teringat kasus yang baru-baru ini terjadi, kasus Joska itu ya. Siap. Itu pandangannya gimana tuh? Oke. Pandangannya aja pengen tahu Pandangan penasaran ya. ya. Pendapat pribadi ya, Iya. bukan pendapat institusi atau pendapat apapun ya. Jadi kalau pendapat saya sih memang kalau yang kita baca di media kan dia memilih saham yang baru IPO. Sebenarnya dari sisi fundamental kuranglah tepat untuk membeli saham yang baru IPO. Karena kan dia valuasinya belum terlihat nih. Yang namanya valuasi ketika IPO kan sebenarnya bisa agak dipoles-poles biar terlihat prospektusnya lebih baik. Jadi sebenarnya dari sisi fundamental membeli saham IPO itu kurang pas. Kalau bisa beli yang sudah IPO tuh 5 tahun minimal, sehingga kita tahu track recordnya seperti apa sih, laporan keuangannya seperti apa sih. Gitu. Nah, itu sih menurut saya yang agak fatal di sana sih, pemilihan saham yang agak nyeleneh menurut saya. Jadi kurang pas menurut saya, apalagi seorang financial planner ya, yang seharusnya kan memiliki kompetensi yang lebih baik. Itu sih kalau pandangan saya. Iya. Berarti memang harus jeli dalam memilih saham agar nggak salah ya. Apalagi dia seorang financial planner yang ngelola juga dana-dana orang lain gitu ya. Jadi sebenarnya seorang financial planner tidak boleh mengelola dana. Tidak boleh? Ya. Kode etiknya tidak boleh mengelola dana orang lain. Nah, itu sih yang ya itu kalau kita baca lebih detail kan beliau punya perusahaan macam-macam tuh. Nah, ya itu sih. Jadi saya tidak masuk ke ranah itu sih. Cuman kode etiknya memang tidak diperbolehkan CFP itu mengelola dana orang lain. Dan saya buat Pintar Saham juga tidak mengelola. mengelola. Kita cuma advice. Hanya menyarankan berarti ya. Menyarankan, suggest hal seperti itu. Mengedukasi. Oke. Terus kalau misalnya mau teredukasi nih di Pintar Saham gitu, itu ada minimal umurnya, terus caranya gimana itu? Sebenarnya dari sisi umur sih kita nggak ada batasan. Cuman selama ini yang menjadi member dari kita itu rata-rata di atas umur 25 tahun. Karena kan mereka rata-rata sudah punya penghasilan secara rutin. Karena idealnya seperti ini, jadi ketika kita berinvest, maka yang pertama harus dipastikan adalah arus kasnya lancar dulu nih. Jadi arus kasnya lancar, setelah itu proteksinya ada, baru ke investment. Seperti itu sebenarnya langkah-langkah idealnya. Cuman kan kadang orang langsung langkah ke investment. Padahal ininya belum lancar, arus kasnya belum lancar, proteksinya belum ada. Seperti itu. Jadi kita lebih targetnya umur 25 hingga 40 tahun. Oh gitu. Dan kalau mau daftar apa nih, medianya pakai website atau Instagram gitu kalau sekarang? Nggak tahu nih Instagramnya ada nggak? Ada. Ya jadi kita ada Instagram juga di pintarsaham.id. Lumayan sih udah 5.700 followernya. Lumayan ya. Terus dari website juga ada di pintarsaham.id. YouTube channel lagi kita kembangin. Terus yang kemarin ada TikTok juga, cuman kita masih awareness aja, masih mencari celah. Ternyata lebih nangkepnya di mana sih? Ternyata emang Instagram dapat. Terus dari member kita juga udah ada 116 orang dari seluruh Indonesia. Jadi tapi kebanyakan di Jakarta, Bandung, Bali. Gitu. Karena memang target kita lebih ke kota-kota itu. Oh gitu. Jadi kita nggak hanya di Bali saja sih. Kita juga udah punya target di Jakarta, klien di Jakarta juga udah ada. Oh gitu. Yes. Belum lagi kalau sekarang bisa jarak jauh gitu ya, nggak akan terkendala dengan ruang lah ya gitu ya. Terus kalau bentuk dari edukasi atau sarannya itu kayak gimana? Apakah pertama tuh diwawancara dulu nih, Pak Bapak pengennya bentuk investasi yang seperti apa, terus kejarannya apa, baru setelahnya dikasih saran dan edukasi, atau berupa nonton YouTube, berupa video gitu atau gimana? Rencana ke depan sih kita mau e-learning juga, cuman arahnya arahnya mau ke sana, cuman masih belum clear aja. Saat ini sih kita lebih ke misalnya ada orang pengen belajar, jadi kita kayak kasih, oh ini ebook panduannya, ini cara-caranya, terus kita mulai kayak tanya-tanya sih,
jangka waktunya seperti apa, apakah trading, apakah investment atau seperti apa, terus dananya seperti apa, apakah tergolong sangat besar dana yang akan dialokasikan ke saham, apa ya segini aja dulu. Nah nanti kan kita otomatis, karena kan satu lot saham itu beda-beda nih, ada yang BCA aja 3 jutaan satu lotnya, terus ada yang Bank Jatim aja satu lotnya cuma 50.000 gitu. Itu kan beda lagi nih konsepnya, jadi kita harus tahu dia ini ketersediaan waktunya seperti apa, ketersediaan dananya seperti apa. Jadi kita coba kasih advice-nya di sana. Jadi kita nggak hanya sekedar udah beli ini pasti cuan. Kita nggak pasti, kita nggak boleh malahin ya. Masuk TV ya. Sudah kan nggak boleh tuh menawarkan sesuatu yang pasti. Karena tidak pernah ada 100% pasti dalam investment. Yang ada kan proyeksi, yang ada kan forecasting seperti itu sih. Sebenarnya kalian mengedukasi ya, sebenarnya tidak ada istilah 100% pasti untung, itu nggak ada. Yang ada adalah proyeksi. Jadi kita melihat kinerja masa lalu, kita melihat prospek kinerja masa depan, seperti itu sih di saham. Iya. Terus ini yang bikin saya penasaran, berarti bisnis modelnya di Pintar Saham itu dapat profitnya gitu ya? Itu dari apakah per bulan gitu sih tiap member atau apa istilahnya? Iya. Bayar atau gimana tuh? Iya. Oke, jadi saat ini kita mencoba channelnya banyak ya. Misalnya dari Google AdSense kan kita udah dapat, dari traffic di website itu kita udah dapat, cuman belum seberapa. Terus dari YouTube channel subscriber udah ngelewatin 1.000, cuman belum ngelewatin 4.000 jam tayang, jadi belum dapat. Terus dari sisi Telegram kita nyediain kayak priority Telegram, jadi kita lebih subscriber sifatnya model bisnisnya. Orang bayar biaya langganan berapa, kita ngasih info terus secara rutin gitu. Terus kita juga kerjasama dengan salah satu sekuritas, kita dapat kayak fee referral dari sana. Seperti itu sih model bisnisnya saat ini, seperti itu. Jadi subscriber, kita jualan produk juga, produk yang kita jual misalnya ebook analisa. Setiap kuartalan kita keluarin ebook, nah seperti itu. Jadi ada model subscriber, model ebook, sama dari iklan di Google AdSense, cuman itu tidak terlalu menjadi prioritas. Sama dari fee referral. Oh gitu. Berarti prioritas ada dari subscription ya istilahnya itu ya? Subscription. Oh gitu. Iya. Terus misalnya nih saya pengen memulai saham nih, kan saya awam nih, gimana caranya? Saya memulai saham nih, Mas, gimana nih? Sebenarnya kan mulai saham tuh gampang ya, maksudnya mumpung nih jumlah investor saham di Indonesia kan masih kurang dari 1% jumlah penduduk. Oh gitu? 1% itu berarti berapa? Gak sampai 1 juta, sampai nggak? Dikit lah pokoknya ya. Jumlah penduduk kita kan 250 juta nih, sedangkan jumlah investor di saham itu 1,3 juta. Baru 1,3 juta data yang bulan Mei atau Juni. Nah, jadi masih kurang kan dari 1% penduduk. Jadi kebayang kalau misalnya makin banyak yang terliterasi keuangannya di pasar modal. Jadi makin besar sebenarnya peluang Indonesia atau kita ini sebagai investor yang lebih dulu masuk di saham akan menghasilkan yang lebih baik kan gitu kan ya. Kenapa kayak gitu? Coba gimana? Gimana? Saya kok bingung. Misalnya nih ada jumlah lembar saham kan segitu-segitu aja. Jadi hukum permintaan penawaran. Makin banyak permintaan dengan jumlah ketersediaan barang yang segitu-segitu aja, maka harganya naik apa turun? Harganya segitu-segitu aja, tapi permintaan jumlah lembar sahamnya segitu aja, jumlah barangnya segitu aja. Tapi yang meminta terus banyak. Ya banyak, nama banyak. Berarti tambah mahal. Ya, karena yang harganya jadi naik kan. Betul. Nah, kayak gitu sih di saham. Jadi makin banyak orang Indonesia yang nantinya akan masuk di pasar modal. Karena kan mumpung kurang dari 1%, maka ya peluangnya akan lebih baik. Apalagi proyeksi ke depan kan Indonesia 2030, 2050 kan menjadi the next 5 besar negara ekonomi dunia. Gitu. Tapi gimana caranya berinvestasi di saham? Pertama kita harus buka yang namanya RDN. Kita harus mendaftar di salah satu sekuritas. Kemudian nanti akan dibukain rekening. Nah, rekening itu nanti yang akan di debit kredit ketika kita beli saham. Nanti disediain aplikasi juga oleh sekuritas. Nah, jadi Pintar Saham kita nggak nyediain aplikasi, kita nggak aplikasi beli jual itu kita nggak. Kita cuma lebih ke advice saja. Oh gitu. Tadi ada istilah RDN. RDN itu apa tuh? Jadi kayak namanya rekening dana nasabah. Jadi kayak tempat kita nampung duit sebelum membeli atau menjual saham. Jadi di sana dulu semua ditampung. Nanti baru tinggal tarik ke rekening utama kita. Oh, berarti akan ada 2 rekening yang berbeda berarti ya? Ya. Rekening yang khusus saham sama rekening
utamanya yang sebelumnya kita memang udah punya Ya, gitu. Oh, semuanya atas nama pribadi, jadi kita nggak usah khawatir hilang atau nggak usah khawatir bakal dicuri atau apa, karena semuanya yang bisa narik cuma kita doang, karena atas nama pribadi kita. iya iya. Iya. Berarti cara awalnya adalah buka sekuritas saham dulu, buka RDN di sekuritas saham. Dan caranya gimana? Yang paling gampang berarti langsung hubungi Lingkura berarti ya. Di Pintar Saham gitu ya. Jadi tinggal buka YouTube-nya atau enggak di Instagram berarti ya. Instagram. Oke. Ini saya pengen nanya lagi nih. Oke, Kebetulan saya juga tertarik sama saham. Cuman yang pengen saya tanyain adalah kan kalau saham itu kan salah satu bentuk investasi tuh. Ada juga orang yang nyaranin, oh investasinya kalau yang zaman dulu ya misalnya kayak ke tanah aja. Ada yang bilang juga ke emas tuh naik terus gitu. Nah, apakah gimana nih perbandingannya? Apakah jangan-jangan harga emas itu nggak seberapa dibandingin saham apa gimana? Saya nggak tahu. Gimana tuh, Bli? Nah, sebenarnya kalau dilihat dari tahun 2020 ini aja, sebenarnya emas yang lebih bagus ya. Oke, emas lebih bagus di 2020. 2020 ya. Dia itu udah naik sekitar 20%. Oke. Cuman kita lihat, nah makanya sekarang tergantung Mas Sidik lihat dari periodenya seperti apa. Apakah jangka pendek, jangka panjang, apa seperti apa. Kalau kita panjangin lagi periodenya, sebenarnya yang namanya properti juga bagus, ya kan, properti itu juga bagus. Cuman balik lagi ketersediaan uangnya kita seperti apa, likuiditas kita seperti apa. Nah kalau di saham kan sebenarnya kita cuma bermodal smartphone, sekarang setoran cuma 100.000, kita udah menjadi pemilik misalnya bank yang asetnya ratusan triliun. Dengan modal itu doang. Sedangkan kalau properti kekurangannya kita harus gede dulu nih modal kan. Oh, iya apalagi sih, di Bali bener. ya kan. Kita nggak bisa beli rumah 100 juta sekarang. Tanah aja nggak ada 100 juta. Kecuali mungkin di daerah yang terpelosok. Ya itu pun jangan-jangan nggak dapat akses jalan lagi. Jadi ya itu menurut saya pertama kita harus tahu dulu nih karakter atau profil kita seperti apa sih dalam hal keuangan. Apakah kita tuh layak properti, layak emas atau seperti apa. Secara jangka panjang sih memang saham yang untuk paper aset dia yang the best. Paper aset ya, bukan real asset. Kalau real asset properti memang, paper aset masih saham. Jadi kita harus bedain jenis-jenis aset dan sebagainya. Saham memang masih the best, cuman memang balik lagi ke pemilihan sahamnya. Karena ada sekarang aja udah hampir 700 saham yang ada. Kita pilih yang mana dulu nih. Kalau pilih saham yang aneh-aneh, ya udah nggak bakal gini juga. Gitu. Dan itu bakal dipilihin sama Pintar Saham ya. Gitu arahnya ke sana ya. Takutnya kan udah oke nih punya uang nih kan, karena saham itu ada banyak ya, berapa ratus Ada 700 emiten yang bisa 700 emiten di Indonesia gitu kan. Takutnya kan kita bingung juga nih mau pilih yang mana, takut salah gitu kan. Tapi kalau misalnya nih saya udah disaranin, oh kamu beli emiten ini aja gitu ya. Kalau saya konsultasi lagi, kok saya disuruh beli ini, bisa nggak? Boleh. Karena kan, wah ini kok saya disuruh beli ini, kalau misalnya saya tahu alasannya kan saya jadi lebih yakin, oh ternyata karena ini ya, misalnya keuangannya bagus, apa yang bagus, berarti bisa di Pintar Saham seperti itu ya? Bisa. Jadi kita nggak asal ngasih rekomen, tapi tidak ada behind reasonnya, kita harus ada gitu. Pasti dikasih pasti ya? ada alasannya, misalnya valuasinya masih bagus, valuasinya masih murah, atau mungkin kalau yang typical trading atau short term, kita kasih tahu oh indikatornya menunjukkan oversold misalnya, jadi saatnya untuk buy, atau indikator menunjukkan volumenya tinggi, terkonfirm untuk buy lagi. Itu jadi kita harus setiap kita ngasih rekomend, kita ngasih advice, kita kasih tahu juga why-nya. Jadi kita nggak bakal, ya mungkin kayak kasusnya sih itu kan dia ya udah tiba-tiba aja gitu kan. Tadi tolong disensor. Ya kan gitu aja gitu sih. Kita harus ada alasannya, dan saya menganggap ya kode etik CFP juga kan tidak boleh memberikan sesuatu yang aneh-aneh di luar ini. Harus ada reasonnya, harus ada analisanya lah. Jadi nggak hanya sekadar pakai feeling atau apa gitu. Iya benar. Serem juga kalau misalnya dikasih saran pakai feeling, tahu-tahu hasilnya kurang bagus kan gitu ya. Oke deh, kayaknya itu aja yang pengen kita obrolin. Sebenarnya kalau saham itu untuk dikupas sangat banyak ya. Iya banyak banget, sejam kurang. Iya benar. Nanti kalau misalnya teman-teman masih penasaran mungkin soal saham, bisa ke channelnya YouTube Pintar Saham. Apa namanya? Pintar Saham di Google langsung keluar? Iya langsung keluar. Oke, berarti di Pintar Saham bisa langsung dicek. Kalau mau gabung juga boleh banget gitu. Dan ini adalah lulusan juga dari Inbis Topati angkatan 5 ya gitu. Ntar kalau teman-teman mau juga bikin usaha, bisa juga gabung di
inkubasi bisnis Topati gitu di angkatan 8 di tahun 2021 berarti gitu. Udah gitu aja, thank you banget nih udah nemenin beberapa belas menit ke belakang gitu. Thank you, semoga ilmunya bermanfaat juga. Nanti bisalah saya pengen tahu lebih dalam soal saham ya. Thank you. Oke guys, gitu saja. Thank you banget. Oke, bye bye. Oke guys, kalau kalian suka dengan konten video kami, like, comment, share, and subscribe, dan jangan lupa follow akun sosial media BDI Denpasar.